Ya, PPT saya sudah bisa dilihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, baik. Ya, minggu kemarin kan, bukan minggu kemarin ya. Nah, waktu pertemuan berikutnya, pertemuan sebelumnya itu kan saya kasih ini ya, saya kasih PPT untuk dibaca ulang lagi. Itu tentang penyetaraan reaksi redoks. Saya rasa ini ya, ada yang kesulitan apa enggak tentang penyetaraan reaksi redoks? Belum ada ya yang kesulitan. Ya, baiklah, ya ini PPT-nya saya share screen ya, sudah bisa dilihat ya. Aja, ya berkelihatan. Ini masih ada yang masuk lagi. Ya, baik, saya mulai. Ya. Jadi kuliah hari ini ya, itu adalah kita membahas masih teori tentang elektrokimia. Ya. Jadi secara umum nanti pada mata kuliah teknik elektrokimia ini itu yang dibahas adalah teori-teori atau dasar-dasar elektrokimia. Ya. Karena elektrokimia ini memiliki suatu kekhususan ya, sesuatu yang khusus ya. Ya. Oleh karena itu, karena dia memiliki suatu kekhususan ya, maka dia harus dipelajari secara khusus juga. Oleh karena itu kita harus belajar teori-teori dasarnya terlebih dahulu ya. Setelah mempelajari teori-teori dasarnya, kita akan mempelajari aplikasi-aplikasi terkait dengan elektrokimia di bidang industri. Ya, baik. Hari ini kita mulai dengan mempelajari sel elektrokimia. Ya, di sini ada yang masuk lagi nih. Ya, terakhir ya. Ya, baik, ini adalah sel elektrokimia. Sel elektrokimia ini saya rasa kalian sudah ini ya, sudah familiar ya, dengan gambar yang satu ini mungkin sejak zaman SMA ya. Bahkan di buku SMP pun itu saya lihat kok ada gambar ininya juga ya. Saya sendiri nggak paham ya. Anak SMP sekarang sudah dianggap lebih cerdas ya. Saya baru melihat gambar ini dulu itu ketika kelas 3 SMA ya. Ya, di sini ya, ini adalah suatu sel elektrokimia, kemudian ini ada anoda, kemudian ini ada katoda, kemudian ada larutan ya. Kalau ini larutannya ada SO42- dan Zn2+, berarti larutannya ini adalah ZnSO4. Kemudian di sini ada Cu2+ dan SO42-, berarti di sini larutannya adalah CuSO4. Katodanya ini menggunakan tembaga ya, chopper ini adalah tembaga. Terus ini dihubungkan dengan suatu jembatan garam, salt bridge. Bapak, fungsinya jembatan garam ini apa? Fungsinya jembatan garam ini untuk mempertahankan konsentrasi keberadaan ion-ion di dalam larutan ini. Ya, makanya ini kan ada Cl- panahnya ke kiri. Kemudian ada K+ panahnya ke kanan. Nah, dalam reaksinya, pada anoda itu selalu terjadi reaksi oksidasi. Pada daerah katoda selalu terjadi reaksi reduksi. Ya, suatu saat ini kan Zn. Zn ini nanti berubah menjadi Zn2+ lah ini. Pada yang bagian bawah ini, ya, Zn menjadi Zn2+, yang awalnya solid, ya, berasal dari anoda, dia berubah menjadi aqueous. Ya.
dia berubah menjadi ion Zn2+, ditambah melepaskan elektron. Elektron ini maksudnya dia listrik ya. Elektron itu sebenarnya kalau nyatanya sehari-hari kita menyebutnya dengan listrik. Nah, Zn2+ ini nanti menggantikan dari Zn yang hilang dari ZnSO4 di sini. Nah, kemudian Zn yang sudah ada pada larutan, ya, Zn2+ yang sudah ada dalam larutan, nanti dia berikatan dengan Cl-. Ya, oleh karena itu di ujung bagian jembatan garam di sini, dia itu akan terbentuk ZnCl2. Kemudian demikian juga dengan yang daerah katoda. Daerah katoda di sini, ya, lama-lama SO42-nya akan ini ya, apa namanya, akan membentuk ion tunggal. Ya. Ini kan aslinya CuSO4. Ya. CuSO4 berarti di dalam larutan di sini ada Cu2+. Ya. Cu2+ dia akan menempel atau terdeposit pada daerah katoda. Ini reaksinya ya. Cu2+ menjadi Cu. Nah, ya, sehingga lama-lama SO4-2-nya ini harus ada yang mengikat. Ya, yang mengikat itu adalah K+, ya, sehingga terbentuk K2 SO4 pada ujung jembatan garam ini. Reaksi totalnya ini, ya, ZnCu2+ menjadi Zn2+ ditambah Cu. Ya, ini sel elektrokimia generasi pertama ya ini kalau yang ada jembatan garamnya seperti ini. Nah, yang pasti dalam sel elektrokimia itu pasti ada anoda, ya, ada katoda, ya, kemudian ada larutan elektrolitnya. Di sini fungsi jembatan garam hanya untuk mempertahankan konsentrasi ion-ion di dalam larutan, ya, baik di daerah anoda maupun di daerah katoda. Ya, reaksi redoks spontan. Ya, ini tahunya nanti dari harga potensial selnya. Ya. Anoda oksidasi, katoda reduksi. Oke, ini sel elektrokimia. Ya. Selisih potensial listrik antara anoda dan katoda disebut juga dengan voltase sel, ya, atau gaya elektromotif EMF, atau disebut juga dengan potensial sel. Misalnya yang tadi, ya, susunan yang di slide sebelumnya tadi ada Zn dan Cu2+ menjadi Cu dan Zn2+. Kemudian ini penulisan notasi. Penulisan notasi elektrokimia. Ini yang bagian kiri, ini adalah bagian yang teroksidasi. Yang sebelah kanan, ini adalah yang tereduksi. Jadi ini kan ada Zn dalam kurung S, ya, kemudian garis, kemudian ada Zn2+ dalam kurung konsentrasi. Maksudnya di sini mengapa ada konsentrasinya? Ya karena dia ion. Ya. Jadi ion Zn2+ itu ada konsentrasinya sebesar 1 molar. Ya. Kemudian ini ada double garis ya, double garis yang dia membatasi antara Zn dan Cu. Ini dia menyatakan jembatan garam. Dalam hal tadi itu apa jembatan garam? KCl ya tadi itu. Kemudian ini ada Cu2+, ya. Ya, kalau ion itu biasanya ada konsentrasinya, ya, konsentrasinya ini adalah 1 molar. Kemudian ini ada
Cu, nah, solid. Ya, ini di bawahnya ada keterangannya. Tanda garis, ya, satu ini untuk memisahkan reaktan atau fasa tiap setengah selnya. Ya. Kemudian tanda yang tengah ini merupakan jembatan garamnya untuk memisahkan sel anoda dan katodanya. Nah, terus di sini ya, di sini ada peranan jembatan garam. Ya. Hubungan elektrolitik antara dua setengah sel yang melengkapi rangkaian. Ya. Tabung mengandung larutan garam inert, biasanya KNO3. Ya. Atau KCl juga bisa ya. Biasanya yang dibuat jembatan garam itu adalah yang mempunyai daya ionisasi yang besar ya. KNO3, KCl itu biasanya digunakan sebagai jembatan garam ya. Bapak kok nggak dicampur saja larutannya ya. Ya ini memang biasanya kalau kita melakukan elektrolisis di lab ya, atau yang biasanya kita lihat itu kan chambernya cuma satu ya, dan larutannya satu jenis. Ini mengapa dibuat terpisah seperti ini ya. Dibuat terpisah itu agar konsentrasi masing-masing elektrolitnya ini dia ion-ionnya konsentrasinya tidak berubah signifikan ya. Karena dengan seiring pemakaian ya, konsentrasi larutan elektrolitnya ini kan pasti turun. Kalau konsentrasi elektrolitnya turun, maka dia performanya jadi menurun. Oleh karena itu dia dibuat jembatan garam ini untuk mempertahankan konsentrasi larutan pada masing-masing chamber ini. Tujuannya itu sebenarnya jembatan garam. Kalau chambernya cuma satu kan biasanya jembatan garamnya nggak ada. Ya. Itu kelemahannya itu biasanya konsentrasi larutannya akan semakin turun dengan pemakaian. Ya, dua tipe sel. Yang pertama ada sel elektrokimia atau sel elektrolisis. Ya. Itu sumber DC atau pompa elektron. Salah ya, ini bukan baterai, ini contohnya ya. Ada kesalahan, ini baterainya saya hapus ya. Contoh baterai ini saya hilangkan. Ya. Nah, ini. Oke. Sel elektrokimia ya, butuh sumber DC atau sel elektrolisis ya. Apa namanya? Maaf ya, ini ada pendekatan sel elektrolisis. Ya, dua tipe sel. Yang pertama itu sel elektrolisis. Ya. Energi listrik digunakan agar reaksi tidak spontan ya, terjadi. Ya, aslinya kalau elektrolisis itu kan dia itu tidak bisa beroperasi kalau tidak ada energi yang menggerakkannya. Artinya energi listriknya ini sebagai driving force-nya. Tapi kalau kebalikannya sel elektrolisis itu kan sel volta ya. Sel volta itu contohnya baterai. Elektron digerakkan ke katoda oleh pompa elektron sehingga terjadi reduksi. Yang kedua ini ada sel volta atau sel galvanik atau listrik pasif. Ya. Elektron bergerak karena reaksi spontan. Ya. Memanfaatkan kimia untuk memperoleh energi. Elektron diambil dari katoda dengan reduksi mengakibatkan elektron bergerak ke arah katoda. Jadi, ya intinya ada dua ini ya. Jadi dua tipe sel itu ada elektrolisis dan sel volta atau nama lainnya adalah sel galvanis.
Bagaimana kita tahu reaksinya spontan? Apakah potensial listrik? Bagaimana konsentrasi mempengaruhi proses? Nah, ini pertama adalah pengertian dari elektrode standar. Kalau biasanya kita membuka tabel potensial tereduksi itu kan biasanya ada tulisannya potensial tereduksi terhadap apa gitu ya. Biasanya potensial tereduksi terhadap SHE gitu ya, atau standar hidrogen elektrod. Ya, ini asal usulnya. Jadi asal usul dari potensial elektrode standar. Di sini ada ZnSO4, ya. Kemudian ini ada Cl dihubungkan oleh salt bridge, ya, atau jembatan garam. Sehingga reaksi yang terjadi, ya, dituliskan dalam notasi ya seperti ini. Ya. Ini namanya elektrode reference, ya, atau elektrode standar ini menggunakan PT. Sehingga reaksi di anodanya terjadi oksidasi Zn menjadi Zn2+ dan melepaskan 2 elektron. Sedangkan di katodanya terjadi reaksi reduksi, yaitu reduksi H+ menjadi H2. Apabila reaksinya ditotal menjadi seperti ini. Biasanya kalau elektrode standar itu kan ada yang versus hidrogen, ada yang versus kalomel, ada yang versus perak ya. Jadi elektrode standar di sini itu tidak selalu menggunakan hidrogen, ya, tapi ada yang menggunakan kalomel ya. Kalau di bukunya Zaki itu ya, yang ada di depan slide saya itu menggunakan elektrode kalomel, itu disebut juga dengan Hg ya, raksa. Ya macam-macam ya elektrode standar itu, tapi yang ada di buku itu menggunakan hidrogen. Nah, ini potensial standar reduksi ya, dia menggunakan PT sebagai elektrodanya dan gas H2-nya sebagai gas masukannya. Sehingga terjadi reaksi reduksi ya. H+ menjadi H2 ya. Potensial standarnya untuk hidrogen itu adalah 0 ya. Ya ini. Ya, jadi yang menjadi acuan itu potensial standar nilai nolnya itu adalah hidrogen. Nah, kemudian ada potensial standar. Misalkan ini ada ZnSO4 larutannya versus Zn. Ya. Kemudian setelah diukur dengan voltmeter, ternyata dia potensialnya 0,76 volt. 0,76 volt. Sel sama dengan E standar katoda min E standar anoda. Atau reduksi dikurangi oksidasi. Sehingga E selnya 0,76 ya. 0,76 ini yang terukur. Sama dengan ya, E0 katoda ini kan punyanya hidrogen ya, yang di sini. Punya hidrogen 0 dimasukkan, dikurangi punyanya Zn. Punyanya Zn berapa? Ya, yang dicari punyanya Zn2+, Zn ini berarti minus 0,76 volt. Nah, ini data minus 0,76 volt ini sama persis dengan data yang ada di tabel potensial tereduksi. Jadi asalnya nilai potensial tereduksi itu tidak ngawur ya. Jadi ada pengukurannya. Pengukurannya seperti ini. Ya, ini kebetulan menggunakan
hidrogen ya sebagai standarnya. Ini bisa Ze-nya bisa diganti kalau misalkan kita ingin mencari potensial standarnya natrium ya. Zn-nya diganti Na, ZnSO4-nya diganti Na2SO4 ya. Nanti dapat ya E0-nya untuk natrium. Kalau E0-nya untuk natrium itu sebesar minus 2,71 volt ya. Sangat negatif ya, makanya yang PKM kemarin ya, bukan kemarin ya, PKM kali ini itu ada yang idenya itu baterai natrium ya. Nah, salah satu alasannya karena dia memiliki potensial standar yang sangat negatif. Kalau dijadikan dijadikan model salvage system kayak gini ya, dia nilainya minus 2,71 itu sangat besar ya. Kalau litium itu minus 3 ya, 3,04. Nah ini kalau Fe berapa? Kalau Fe itu minus Fe 2 plus ya. Fe jadi Fe 2 plus itu kalau nggak salah minus 4 ya. Nah ini misalkan ada Cu. Untuk Cu ya reaksinya seperti ini. Jadi kalau untuk Cu itu dibalik ya. Dibalik. Tuh, mengapa kok dibalik? Nah, kalau Cu misalkan dipasang salbridge kayak gini, ya, jadinya Cu itu otomatis akan berubah menjadi katoda. Ya. Jadi aliran elektronnya akan berbeda ya. Kita lihat slide sebelumnya. Slide sebelumnya kan ZnSO4 ini sebagai anoda. Tapi pada sistemnya Cu ini otomatis dia berubah menjadi katoda. Ini otomatis ya, apabila dia dihubungkan dengan sistem potensial standarnya hidrogen. Karena Cu kalau secara teoritis itu memiliki potensial standar reduksi yang positif, ya, lebih besar dari hidrogen. Itu 0,34 ya, nggak ada minusnya. Makanya Cu itu dia lebih tahan terhadap korosi ya daripada Zn. Nah ini adalah tabel potensial standar reduksi. N0 adalah untuk reaksi seperti yang tertulis. Reaksi setengah sel adalah reaksi reversible. Artinya reaksinya bisa berbalik ya, tergantung dari kita memberikan driving force atau tidak. Ada potensial standar berupa ke arah reaksi berbalik. Nah, kemudian mengubah koefisien stoikiometri suatu reaksi setengah sel tidak mengubah nilai E0. Jadi kalau misalkan dalam penyetaraan itu kan ada pengalian, ya. Pengalian kan disetarakan ya, dikalikan 3 atau kalikan 2 itu E0-nya tidak berubah. Potensial itu tidak tergantung dari kuantitas. Yang tergantung dari kuantitas itu arusnya. Ya nanti ada perhitungan tentang arusnya. Nah, ini potensial standar reduksi ya. Dari yang nilainya 0 ya. Titik acuan 0 ini yang saya kasih tanda hijau. Ini kan untuk hidrogen. Dengan metode salvage kayak tadi ya, maka didapatkan masing-masing nilai potensial standar reduksi. Ya. Ini ada yang positif, kemudian ada yang bernilai negatif. Yang bernilai positif artinya dia agen pengoksidasi kuat ya. Kalau dia agen pengoksidasi berarti dia sendiri mengalami reaksi reduksi.
Artinya dia kalau mengalami reaksi reduksi kan sulit teroksidasi. Ini contohnya ada Cu. Ya, kemudian ada emas, ya, ini ada AU. Ya. AU3 plus menjadi AU plus 1,5. Ya, sebenarnya itu ada logam yang dia lebih mulia dari emas. Kira-kira apa? Ini ada cerium. Ya. Cerium itu ini logam langka ya. Kemudian ada kobalt juga. Cerium ini kalau ya katanya sih, ya saya belum ngecek itu di Google itu saya baca itu cerium itu harganya bisa sampai 4 kalinya emas. Ya. Ya itu tapi berita yang benar atau tidak ya saya kurang tahu ya. Yang pasti cerium itu termasuk logam yang langka. Ya. Kemudian ini ya di bawah hidrogen ini ada PbSnNi. Ya. Nah terus di sini paling bawah ini ada Li litium ya, minus 3,05. Ya saya tadi bilang minus 3,04 ya meleset sedikit ya. Nah di sini litium sangat negatif ya. Artinya kalau litium di sini sangat negatif dia semakin mudah teroksidasi. Maka dari itu logam-logam seperti litium, kalium, barium, strontium, kalsium, natrium, ya, magnesium ini berpotensi digunakan sebagai anoda pada baterai. Tapi kayaknya kalau strontium itu enggak ya. Soalnya strontium itu dia mendekati radioaktif sifatnya. Dia kan masa atom relatifnya sangat besar kan ya. Strontium. Mungkin yang berpotensi besar menggantikan baterai litium dengan jumlah di alamnya juga sumber dayanya sangat banyak itu adalah natrium ini ya, natrium magnesium. Nah, dua ini. Kalium itu juga banyak, tapi masih lebih banyak natrium dan magnesium. Kalau natrium itu banyak di air laut, pada batuan itu juga ada, tapi paling besar itu di air laut. Kalau magnesium itu ada di batuan. Contohnya yang banyak magnesiumnya itu adalah limbah veronical slag. Limbah veronical slag itu kan ada pada limbah pengolahan biji besi dan biji nikel. Veronical slag. Itu magnesiumnya itu sekitar ya 10%-an ya, 10%. Jadi sebenarnya bisa dijadikan ide PKM juga kan ya. Jadi misalkan metode leaching veronical slag untuk mengambil magnesium. Nah, tapi leachingnya kalau leaching dari bahan-bahan yang keras seperti slag gitu kan, itu biasanya metode leaching menggunakan asam kuat. Ya. Nah ini besi ya, minus 0,044 ya, tepat seperti perkiraan saya tadi. Ya sampai bab sini apakah ada pertanyaan? Halo? Pak, saya mau bertanya. Ya, yang mana? Kayak elektromotif itu maksudnya gimana ya, Pak? Gaya elektromotif itu artinya dia gaya yang ditimbulkan oleh elektron yang bergerak. Ya. Jadi misalkan gini, ada dua logam yang mana dia ditempelkan. Ya. Ada dua logam yang ditempelkan, misalkan besi ditempelkan pada tembaga. Ya. Maka besi itu akan kalah, ya, karena elektronnya itu akan bergerak dari besi ke tembaga. Atau disebut juga dengan korosi galvanis. Ya. Bergeraknya elektron ya, karena suatu perbedaan potensial standar itu
disebut juga dengan gaya elektromotif. Itu kan aslinya berasal dari kata elektro, artinya elektron. Motif itu berasal dari kata otomotif, artinya kan sesuatu yang bergerak. Jadi pergerakan elektron dikarenakan suatu perbedaan potensial standar. Ada lagi yang tanya? Halo? Ya, ini mungkin masih teoritis. Ya, mungkin masih teoritis, kalian bingung ya. Nanti mulai minggu depan lah itu kita sudah membahas aplikasinya. Ya. Ini teoritisnya penting ini karena nanti pada aplikasinya itu menggunakan beberapa teori pada yang saya sampaikan pada hari ini ya. Ya, ini nah, misalkan ada ya sama kayak yang tadi ya. Kita lewati. Nah, ini saja langsung contoh ya. Berapa EMF ya, standar suatu sel elektrokimia dengan elektrode CD ya, kadmium dalam larutan 1 molar kadmium kadmium apa namanya ya, CdNO3 dan kadmium nitrat dan elektroda Cr dalam larutan 1 molar kromium nitrat. Nah, ini adalah standar potensial tereduksinya. Untuk kadmium itu minus 0,4, untuk kromium adalah minus 0,74. Nah, sehingga ini reaksinya jadi kayak gini. Nah, cara cepatnya gini ya. Ini kan ada CD dan Cr. Yang paling negatif itu dibalik reaksinya. Ini CD dan Cr, ini kan masih lebih negatif Cr. Ya. Berarti kalau yang lebih negatif, ini berarti yang lebih mudah teroksidasi. Sedangkan di sini diketahui datanya adalah dalam reduksi. Maka kalau dia dibalik, ya jadinya reaksi yang ini, yang biru ini ya. Kalau reaksinya dibalik, nah ini disetarakan dulu. Ya. Atasnya elektronnya 3, bawahnya elektronnya 2 ya. Berarti yang atas kali 2, yang bawah kali 3. Nah. Sehingga disetarakan, elektron dicoret habis ya, jadinya ini reaksi totalnya. Ya. Sehingga E-selnya ya, E-sel katoda dikurangi elektroda standar katoda dikurangi elektroda standar dari anoda. Ya, jadinya 0,34. Atau cara cepatnya gini. Seperti kata saya tadi, yang paling negatif itu dibalik jadi positif. Ya, sehingga 0,4 ditambah 0,74. Ya, jadi 0,34 ya. Kalau cara cepatnya ya. Saya dulu tahu cara cepat itu dari ini ya, buku Olimpiade Kimia ya, waktu SMA itu. Nah, kalau dia nilainya positif, berarti dia menunjukkan reaksi yang spontan. Sekarang kita masuk ke spontanan reaksi redox. Ya. Nah, ini agak termodikit ya ini. Kespontanan atau ada delta G ya, delta G kurang dari 0. Ini kalau delta G ini kebalikannya dari potensial sel ya. Kalau potensial sel positif itu spontan, kalau delta G itu kalau negatif malah spontan. Di termo 1 kan dulu sempat disinggung tentang delta G ya ini.
delta G itu energi Gibbs. Energi Gibbs sama dengan Q kali E, ya, sama dengan min, ya, min ini karena dia ini menghasilkan energi. Min NF kalikan E cell. Sehingga muncul persamaan delta G sama dengan min NF, N kali F kali E cell, ya. N itu mol, F itu Faraday, ya. E itu voltasenya. Ya, F itu Faraday 96.500 Joule per volt mol, ya. Atau dalam satuan lain kolom per mol, ya. Nah, terus kemudian jadi delta G sama dengan min R kali T kalikan dan K, ya. R itu tetapan gas ideal, ya. Atau sama dengan min NFE standar sel. Nah ini, jadi kalau misalkan ada kasus, ya, R-nya ini menggunakan 8,314, P-nya menggunakan Kelvin, ya. N itu merupakan jumlah elektron, ya. Jadi jumlah elektron yang sudah disetarakan 96.500 ini bilangan Faraday-nya. Kemudian ada len K. Len K ini maksudnya dia tetapan kesetimbangan. Ini seperti coret-coret, ya. Artinya ini, ya. Ya, jadi RT min NF kali len K itu apabila dia dianggap suhunya pada suhu ruangan, ya, dan asumsinya dia gas ideal, maka jadi rumus yang bawah ini. N0 sama dengan 0,0257 volt per N kalikan len K. K itu kesetimbangan elektrokimia dalam hal ini. Atau kalau tidak ditulis dalam len, ya, misalnya ditulis dalam log, maka jadinya beda konstanta ini aja, jadinya 0,0592. Nah ini cara menghafalnya, ya, hubungan antara E cell, delta G, kemudian K. Ya. Kalau lupa sih lihat ini yang kayak segitiga ini aja. Nah ini tabel reaksi redox, ya. Misalkan ini delta G-nya negatif, ya, K-nya pasti positif, positif dan lebih dari 1, ya. E cell-nya positif, dia spontan, ya. Apabila delta G-nya 0, K-nya 1, potensial selnya 0, dia setimbang, equilibrium. Apabila delta G-nya positif, ya, K-nya kurang dari 1, potensial selnya negatif, maka dia tidak spontan. Nah, ini tadi, ya, rumusnya. Contohnya ini, berapa konstanta kesetimbangan untuk reaksi berikut pada 25 derajat Celcius, Fe2+ ditambah 2Ag menjadi Fe plus 2Ag plus. Ini ada keterangannya 25 derajat Celcius. Nah, berarti kita gunakan rumus yang sudah ada konstantanya. Kalau len, pasti dia pasangan konstantanya 0,0257. V ini maksudnya volt, ya. Reaksinya berikut, ya. Nah ini karena dia elektronnya setimbangnya adalah 2, maka N-nya sama dengan 2. Jadi N itu merupakan jumlah elektronnya ketika dia sudah setimbang. Potensial standar reduksi untuk Fe min 0,44, sedangkan untuk Ag plus 0,8, sehingga didapat
potensial elektrolisa standarnya atau potensial selnya sebesar minus 1,24 volt. Tapi kalau minus dia tidak spontan. Tapi yang ditanyakan kan tanya. K sama dengan eksponen. Nah, ini asalnya dari mana, Pak? Ya, asalnya dari rumus yang atas ini. Dibalik ya. K ya. Plus-nya dipindah ke lawannya K, dipindah ke seberang jadi eksponen ya. Kalau jadi eksponen ya berarti kan ya yang lainnya tinggal membalik aja ya. Sehingga jadi eksponen ya E0 selnya dimasukkan minus 1,24 volt ya, kalikan 2 ya. Ini 2, N-nya 2 ya, per 0,0257 ya. Ini maksudnya volt ya. Ini nanti V-nya sama-sama dicoret. Nah ini sehingga dapat K-nya sebesar 1,23 kali 10 pangkat min 42. Syaratnya tadi kalau K kurang dari 1 apa? K kurang dari 1, nah ini E-sel negatif, K kurang dari 1, maka dia non spontan. Berarti reaksi ini berjalan non spontan dengan nilai K sebesar sekian. Jadi untuk mengetahui reaksinya dia spontan atau tidak, itu bisa berasal dari potensial selnya berapa, dari K-nya berapa, kemudian dari delta G-nya juga ya. Tapi dalam hal ini delta G-nya tidak disuruh untuk menghitung. Nah, sekarang efek konsentrasi terhadap EMF. Ya, sebelum ke sini, sampai sini ada yang bingung apa enggak? Ada yang ditanyakan? Ya nanti kalau skripsinya tentang elektrokimia ya, tentang elektrolisis ya, atau ada lomba gitu misalkan tentang yang berhubungan dengan baterai dan elektrolisis, nanti ya mungkin akan bersinggungan dengan teori-teori seperti ini. Ya, kalau bingung tanya ke saya nggak apa-apa ya. Kemudian efek konsentrasi terhadap EMF sel. Jadi konsentrasi itu mempengaruhi EMF dari sel juga. Ini mungkin pada mata kuliah apa ya, material energetika ya, itu pernah saya singgung sedikit ya, efek konsentrasi terhadap EMF sel. Ini ada delta G sama dengan delta G0 ya, plus RT kalikan ln Q. Q itu apa ya? Q ini nanti yang berperan untuk pengaruh konsentrasinya. Delta G sama dengan min NFE ya, atau delta G standar sama dengan min NFE, karena ini standarnya maka E-nya ada standarnya juga, sehingga jadi seperti ini persamaan Nernst. Nah, jadilah sebuah persamaan ini disebut juga dengan persamaan Nernst. E sama dengan E0 min RT per NF kalikan ln Q. Dapat dilihat pada efek konsentrasi atau kondisi non-standar. Nah, misalkan kalau pada suhu 298 Kelvin, ya, maka jadi E sama dengan E0 min 0,0257 ya, volt per N. Ya. Ini RT-nya langsung dimasukkan ya, dan F-nya juga langsung dimasukkan. Jadinya ini. Atau dalam bentuk lain, dalam bentuk log, jadinya konstantanya dapat 0,0592 pada suhu ruangan dan asumsi kondisinya ideal. Ini contoh soalnya. Apakah reaksi ini akan terjadi secara spontan pada
25 derajat Celcius jika Fe2+ konsentrasinya 0,6 molar dan CD2+ konsentrasinya 0,01 molar, reaksinya ini. Maka reaksi oksidasinya itu adalah CD menjadi CD2+, ya. Kemudian yang Fe, ya, Fe2+ menjadi Fe, ya, ini dari reaksinya yang di atas ini, kemudian dipisah, ya. Fe-nya kan teroksidasi, CD-nya terreduksi. N-nya sama dengan 2. Nah, karena elektronnya apabila disetarakan, ini sudah setara ya kebetulan, ini N-nya sama dengan 2. Sehingga untuk menghitung potensial selnya yang minus 0,44 ini punyanya Fe, ini berasal dari tabel. Punyanya CD ini juga berasal dari tabel juga, ya, sehingga dapat E0-nya, E0 sel itu minus 0,04 volt. Apabila dimasukkan dalam persamaan Nernst, ya, nah ini E0-nya, ya, E0-nya dimasukkan. Nah, ini kemudian len, ya, tadi kan lenki, ya, lenki itu maksudnya dia produk per reaktan, tapi yang dalam ion. Nah, ingat-ingat, jadi Q itu merupakan rasio ion produk terhadap rasio ion reaktan. Produknya itu yang mana? Kalau melihat ini, ya. Ion produknya itu kan CD, berarti konsentrasinya punyanya CD, ya. Dalam hal ini CD2+, 0,01 per reaktannya itu adalah 0,6, masukkan, sehingga dapat E-nya sebesar 0,013 volt. E lebih besar dari 0, sehingga spontan. Nah, ini ada yang menarik, ya. Aslinya gini, apabila tidak ada perbedaan konsentrasi, ya, misalkan konsentrasinya dibuat sama, ya, sama semua, maka dia tidak berjalan secara spontan. Ini kan E0-nya minus, ya, 0,004 volt. Karena ada perbedaan konsentrasi antara Fe dan CD, ya, perbedaan konsentrasi ion di anoda dan di katoda, maka kespontanan ini bisa berubah. Yang awalnya tidak spontan itu menjadi spontan, seperti ini. Nah, jadi sebenarnya E0-nya kespontanan itu dipengaruhi oleh suatu fenomena yang namanya difusi. Ya, jadinya gini, kalau terjadi perbedaan konsentrasi, maka terjadi suatu difusi. Sama kayak gini, kita memasukkan tinta ke dalam air, ya. Lama-lama tinta yang menggumpal, ya, itu akan tersebar merata ke seluruh bagian air. Ya, sama kayak gini. Kalau Fe ini di daerah reduksi itu katoda, ya, di daerah katoda, ya, suatu saat dia Fe ini akan bermigrasi, ya, ke daerah anoda, ya, di sekitar CD ini. Jadi sebenarnya fenomena perbedaan konsentrasi ion ini menyebabkan suatu fenomena yang dinamakan difusi, ya, difusi ion. Ya. Difusi itu migrasi karena perbedaan konsentrasi. Ya, jadi menarik. Ya. Biasanya perbedaan konsentrasi ion ini itu dioptimalkan pada baterai, ya. Jadi baterai kalau dihitung secara potensial standar, dia ketemu 4 misalkan, ya. Nah, potensial 4 itu bisa ditingkatkan dengan mengatur perbedaan konsentrasi antara anoda dan katodanya, ya, pada larutannya maksudnya, ya. Nah, sehingga terjadi fenomena difusi sehingga voltase baterai itu bisa lebih dari 4.
Ya, ini cukup menarik ya ini. Ya. Ini sebenarnya sama juga ya. Nah, tapi hati-hati kalau ini kasusnya yang tadinya potensialnya 0 ya, bisa jadi potensialnya itu jadi negatif ya. Ini apabila kita salah meletakkan konsentrasinya. Ya. Misalkan seharusnya konsentrasinya yang besar itu pada daerah mana ini ya? Nah, ya ini intinya gini, seharusnya konsentrasinya yang tinggi itu pada daerah anoda misalkan ya. Ternyata kalian setting konsentrasinya yang tinggi itu pada daerah katoda ya. Ya jadinya kebalik ya, kayak gitu. Sehingga ini konsentrasi potensial standarnya dari 0 ya berubah menjadi malah negatif. Ya ini tidak dikehendaki ya pada baterai ya. Jadi meletakkan konsentrasinya mana yang tinggi itu perlu suatu analisis untuk menghasilkan potensial akhir yang positif. Ya, malah jadinya non spontan ya. Awalnya sudah 0 ya, jadinya non spontan. Ya, ini aplikasinya ada yang baterai ya, sel kering. Ya, ini baterai ZNCl2 NH4Cl ditambah MnO2, ini baterai ABC ya. Baterai ABC yang casingnya warnanya biru cerah itu ya. Nah, ini saya rasa ya, kalian sudah pernah bertemu reaksi dengan yang seperti ini. Mengapa dia campurannya MnO2 ya? Karena MnO2 dia punya kemampuan untuk mengikat elektron. Ya. Artinya dia punya kemampuan untuk menyimpan elektron dalam jumlah besar, ya, atau bisa dikatakan dapat menyimpan energi dalam jumlah besar. Ya. Ini kelebihannya MnO2. Ya. Ini nggak bisa ngawur ya mencampurkannya. Kemudian juga ada baterai merkuri. Ini mengapa disebut baterai merkuri ya? Karena ada raksanya ya, dalam reaksinya ada raksanya. Kemudian ada baterai api. Ya ini reaksinya sangat fenomenal sekali ya, sudah banyak ditemukan baterai aki ya. Atau reaksi seperti baterai aki ini ya, ini disebut juga reaksi anti autoredox ya. Masih ingat ya, ada reaksi autoredox, ada anti autoredox ya. Kalau autoredox itu satu unsur tapi bisa mengalami dua perubahan bilangan oksidasi ya. Tapi kalau ini ya, ini PB-nya ada 2, PB dan PbO2. Kemudian di sini ada PB saja. PB di sini biloxnya 0, PbO2 di sini biloxnya plus 4. Kemudian PB di produk PbSO4 di sini biloxnya adalah plus 2. Nah, reaksi ini disebut juga dengan reaksi anti autoredox. Kemudian ini ada baterai lithium ya, solid elektrolit. Kalau ini melihat reaksinya ini reaksi fuel cell ini ya, menggunakan katalis Ni dan NO2. Ini fuel cell ini reaksinya. Kemudian juga ada reaksi korosi ya. Reaksi korosi ya, sebenarnya air ya, keberadaan air pada reaksi korosi itu sebenarnya mempercepat reaksi korosi. Karena air itu kan H2O, H2O ada oksigennya. Kemudian ini ada perlindungan katodik. Ya.
Nah, ini yang disebut juga dengan yang ditanyakan temanmu tadi itu ada ini ya, ada elektromotif, gaya elektromotif ya. Ya, berarti elektronnya ya di sini mengalir dari Mg ke Fe. Ya. Tangki ini kan Fe ya, iron storage tank. Ya. Mengapa elektronnya bisa berpindah dari Mg ke Fe? Ya karena potensial standar dari Mg itu jauh lebih negatif daripada potensial standar dari Fe. Ya. Maka dia elektronnya bisa berpindah ya, dari yang mudah teroksidasi ke yang sulit teroksidasi. Kemudian ada aplikasinya, misalkan ini pada ini untuk elektrolisis ya. Kalau yang tadi untuk sel volta, kalau yang baterai tadi sel volta, kemudian yang ini pada elektrolisis. Ini misalkan pada elektrolisis leburan natrium. Ya. Ini unik ya. Ini bisa dijadikan apa ya, ide untuk PKM GFK atau PKM GT ya. Jadi dari liquid Na ya, liquid NaCl kan berarti dia ini ya, air laut ya. Air laut masuk, kemudian dia ya di dalam sini dia di apa ya, dia di elektrolisis ya, sehingga dia di sini terbentuk Cl2 ya pada daerah katoda ya. Ya. Oh, sorry sih, Cl- jadi Cl2 anoda ya, berarti pada daerah anoda dia terbentuk Cl2, kemudian pada daerah katoda ya dia jadi liquid Na. Ya. Sebenarnya pada proses ini itu ini ya butuh proses pemekatan terlebih dahulu. Ya, ya ini. Jadi dari air laut kemudian dia dievaporasi ya sehingga jadi garam padat NaCl. Dari garam padat NaCl dia dijadikan leburan ya, dipanaskan, melebur, kemudian dia baru di elektrolisis. Ya, jadinya reaksinya kayak gini ya. Na plus ditambah 2 elektron min jadi Na. L fasanya L ya. Artinya dia leburan. Mungkin ini bisa dijadikan ini ya apa kayak PKM GT gitu ya atau GFK. Intinya membuat pabrik gitu ya, membuat pabrik natrium ya dari bahan baku air laut. Ya kalau ini elektrolisis air, ini fuel cell ya ini kalau ini. Ya, elektrolisis dan perubahan massa, analisis kuantitatif itu ini ada berapa besar arus, ini terkait dengan kuantitatifnya, kemudian waktunya berapa lama, ya, kemudian produknya nanti apa. Ya, ini tambahan aja sih sebenarnya. Misalnya ini berapa banyak Ca yang dihasilkan sel elektrolitik dari lelehan CaCl2 jika arus sebesar 0,452 ampere dialirkan melalui sel selama 1,5 jam. Ya, maka ini pasti ada reaksinya. Nah, reaksinya ini, ya, ini jumlah mol elektronnya ini 2. Ya. Artinya listriknya kan 2. Elektron itu mewakili listrik. Ya. Nah, kemudian arusnya ini 0,452. Ya. Karena ini ampere ya, kolom per second, maka kalikan 1,5 jam kalikan 3.600 second per jam.
Nah, ini ya, ini dibagi 96500 ya. Ya, dibagi 2 mol elektron. Sehingga jadi ini caranya langsungan ya. Aslinya ini langsungan ini. Ini Kamis kan ya? Ya, sebesar ini ya. Sekarang ini Kamis. Ini sebenarnya bisa dihitung secara manual, cuma kalau ini caranya langsungan ini ya. Aslinya sih stoikiometri biasa ya. Demikian juga dengan ini ya. Ya, sama dengan ini stoikiometris dari sebuah sel elektrolitik ya. Ini ada Ag dan H2O, berapa arus dalam ampere yang dibutuhkan untuk mengubah 0,1 mol Ag plus jadi Ag dalam 10 menit. 1 mol elektron sama dengan 1 Faraday, ya. Q sama dengan N kali F. Ini satu-satuannya. Ya. Kemudian mencari Q, ya. Mencari Q. Nah, sehingga 0,1 mol ya, kalikan ya ini ya, jadinya 9.650 kolom. Karena ini 0,1 mol. Ya. Ini stoikiometri biasa ya sebenarnya. Nah, sehingga ini dapat arusnya sebesar 16 ampere. Ya, saya rasa yang ini nggak terlalu detail ya. Ya, sudah sampai sini. Sudah sampai sini, ada yang ditanyakan? Minggu depan kita masuk ke masing-masing kasus ini. Ya. Jadi ada baterai, kemudian ada korosi, ya, ada elektrolisis, lebih spesifik minggu depan kita masuknya.